Semarakan dunia. Ini sudah donor yang keberapa kalinya? Nah, ini baru kelima. Ya, terpaling tidak hari ini untuk mewakili kawan-kawan Slack. Kawan-kawan SFJ yang lain mungkin lagi sibuk dengan rutinitas lainnya, ada untuk kampanye kandidat datang. Nah, kebetulan kita yang bebas liar sementara ini ya, main. Pokoknya semoga ini bisa mewakilkan keluar sesama. Banyak pendonor yang sudah kita ambil darahnya dan kita dapat lumayan. Kita dapat 4 golongan darah, ada lengkap semua, ada pendonor dari golongan darah A, B, AB dan O. Nah, untuk manfaat donor darah sendiri buat teman-teman, saya mau jelaskan sedikit di sini bahwa kita mendonorkan darah manfaatnya tidak saja untuk orang yang terima darah kita, dia mungkin hanya tertolong dengan mendapatkan darah, lalu kemudian HB-nya naik, lalu mungkin dia bisa tolong dari sakitnya, dan kemudian mungkin bisa memperbaiki kondisinya. Tetapi kalau untuk kita sendiri jauh lebih besar manfaatnya sebenarnya, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan HB saja, tapi jauh lebih daripada itu. Jadi manfaat donor darah yang paling pertama itu adalah dengan kita mendonorkan darah, tubuh kita akan terangsang untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Dengan menghasilkan sel darah merah yang baru, sel darah merah yang lebih muda, tentu saja kemampuan dia untuk mengangkut darah, mengangkut oksigen dan sari-sari makanan itu jauh lebih bagus dibandingkan sel darah yang sudah tua. Sehingga biasanya kalau orang yang rutin donor darah, begitu selesai donor darah, beberapa minggu kemudian akan merasakan tubuhnya jauh lebih ringan. Lehernya tidak tegang, kepalanya lebih enak. Itu penyebabnya karena aliran darahnya lebih lancar, karena sel-sel darah merah yang muda yang baru dihasilkan dirangsang oleh karena adanya pendarahan akibat donor darah. Jadi karena donor darah, sel sumsum tulang belakang itu dirangsang untuk ayo menghasilkan sel darah merah yang baru lagi. Maka dihasilkanlah sel darah merah yang baru. Jadi jumlah sel darah merah kita akan meningkat dan sel darah baru yang lebih muda, yang lebih mampu mengangkut oksigen dan sel makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mendonorkan darah, kita mengurangi kekentalan darah kita, terutama pada laki-laki. Banyak di Sumba Timur ini kita temui orang laki-laki tidak ada penyakit, sehat-sehat saja, tidak punya riwayat tekanan darah tinggi, tiba-tiba jatuh lalu meninggal, lalu keluarga dengan penuh rasa terkejut, aduh kenapa tiba-tiba sekali dia tidak pernah sakit. Kita lupa bahwa ada yang namanya kekentalan darah. Pada saat darah mengalami kekentalan, orang mungkin tidak mengalami gejala, tetapi bisa saja tiba-tiba dengan darah yang kental itu aliran darahnya menjadi tidak lancar, lalu tiba-tiba menyumbat pada pembuluh darah. Kalau tersumbat pada pembuluh darah jantung, maka jadilah dia serangan jantung, jatuh tiba-tiba langsung selesai. Atau kalau tersumbat di pembuluh darah ke saraf, dia jatuh tiba-tiba langsung stroke. Nah, itu yang kita tidak pernah tahu. Dengan kita donor darah, kekentalan darah kita berkurang, maka resiko kita untuk kena stroke dan serangan jantung itu jauh lebih berkurang. Terutama ini saya sampaikan untuk orang laki-laki. Kalau perempuan, selama kita masih haid, kita terlindungi karena darah yang kental itu akan terbuang setiap bulan lewat darah haid. Tapi pada laki-laki tidak ada mekanisme haid, sehingga laki-laki tidak punya cara untuk menghilangkan kekentalan darah. Cara satu-satunya adalah donor, terutama untuk perokok. Perokok itu kekentalan darahnya sangat tinggi. Kalau tidak bisa berhenti merokok, ya salah satu caranya adalah dengan rutin donor. Tiap 3 bulan keluarkan saja darah yang kental itu, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Itu baru manfaat yang kedua. Jadi sudah meningkatkan produksi HB, sel darah merah yang baru, lalu kemudian menurunkan kekentalan darah dan menurunkan risiko untuk kena stroke dan serangan jantung. Dan itu ada penelitiannya. Di Amerika itu orang yang rutin donor darah itu 1,5 kali lebih jarang
kena serangan jantung atau stroke dibandingkan orang yang tidak pernah mendonorkan darah. Jadi itu baru manfaat yang ketiga. Manfaat yang berikutnya adalah mencegah kanker. Kenapa? Dengan kita mendonorkan darah, jumlah kelebihan zat besi di dalam tubuh akan dibuang lewat donor darah. Nah, kelebihan zat besi sendiri ini adalah salah satu faktor penyebab yang menyebabkan adanya radikal bebas dalam tubuh. Lalu radikal bebas itu menyebabkan terjadinya kanker. Jadi dengan kita buang zat besi yang berlebih, radikal bebas tidak terbentuk, otomatis mencegah terjadinya kanker. Itu manfaat yang keempat. Lalu dengan donor darah kita dapat pemeriksaan gratis. Pada waktu donor darah kita akan melakukan pemeriksaan secara umum seperti orang medical check up. Kita akan periksa tanda vital, tekanan darah, dan kita akan timbang berat badan. Kita akan menanyakan berbagai jenis penyakit yang diderita. Lalu kita akan periksa hemoglobin dan kentalan darah hematokrit dari si pendonor darah, sehingga otomatis check up gratis. Lalu darahnya kita akan ambil dan kita akan periksa 4 penyakit menular yang menular lewat transfusi darah. Kita akan periksa hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Yang kesemuanya ini kalau kita periksa sendiri dengan membayar, kita akan membayar sekitar 400 sampai 500 ribu lebih di laboratorium. Sementara di UTD kita gratis mendapatkan hasil, dan kalau kita rutin tiap 3 bulan kita otomatis tahu status kita setiap 3 bulan itu, oh saya bebas loh dari hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Dan kalaupun misalnya terburuk ditemukan hasil positif pada sifilis atau hepatitis, setelah berobat kalau mau kembali untuk pemeriksaan ulang di UTD boleh dan gratis karena penemuannya di UTD. Jadi itu keuntungannya lagi, dapat check up gratis. Mengetahui juga status penyakit untuk 4 penyakit menular lewat darah itu juga diketahui secara gratis. Jadi itu manfaat-manfaat yang bisa saya uraikan di sini. Selain manfaat bahwa secara psikologis kita merasa jauh lebih ringan karena kita sudah menolong orang yang entah siapa, seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, dengan 1 kantong darah kita menolong 3 orang, karena 1 kantong darah itu digunakan untuk membuat sel darah merah, kemudian trombosit dan plasma. Jadi kita bisa menolong 3 orang dengan sekali mendonorkan darah.